Kalau nekat, dia tanpa perhitungan, dia nggak usah belajar lagi, pokoknya der aja, ambil aja resikonya. Kalau yang bertekad, nah dia punya tekad yang sangat kuat, dia telaah, dia teliti, dia benar-benar perhitungkan semua resikonya, baru dia melakukannya. Nah itu seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Jadi orang bisa hidup di antara nekat dan bertekad itu bisa jadi karena banyak keinginan, banyak kebutuhan, nah tanggung jawab yang besar, tuntutan, impian, kewajiban yang harus dia lewati. Sehingga ketika dia mengambil dua resiko ini antara nekat dan tekad, dia harus mengambil kadang dua-duanya, nekat saja atau juga tekad saja. Seperti itu. Dua-dua itu bukan tentang benar dan salah, tetapi tentang cara mengambil pilihannya dan cara mengelola resikonya. Itu diantara nekat dan tekad. Dua-duanya boleh diambil. Kalau nggak nekat gimana? Kita menikah kalau nggak nekat karena misalkan kita nunggu, kalau yang bertekad kan ngumpulin dulu uangnya, ngumpulin dulu ininya terus nggak jalan-jalan misalkan. Tapi kalau nekat uangnya belum ada, ininya belum siap, tapi karena dengan nekat akhirnya bisa terjadi, bisa juga seperti itu. Sama seperti ketika kita punya impian, kalau kita nunggu punya dulu, nunggu semuanya beres dulu, nah ini terus kita tidak punya tekad yang kuat, ya berarti ini juga tidak akan sampai pada impian kita. Atau nggak usah misalkan apa istilahnya, kita belum, meskipun punya impian besar tapi nekat aja, nah itu juga bisa jadi salah karena dia tidak memperhitungkan kemampuan, dia tidak memperhitungkan kompetensi, atau dia tidak belajar lagi. Bisa jadi itu adalah pilihan yang konyol bagi dirinya. Jadi ini yang harus kita perhatikan sahabat-sahabat sekalian. Oke, nah yang berikutnya kita sahabat-sahabat sekalian, jadi kenapa kita sering berada dalam level di sini atau berada dalam keadaan ini, untuk apakah kita memilih nekat atau bertekad, begitu ya. Kenapa? Karena memang hidup ini, ya seperti inilah sahabat-sahabat sekalian, hidup ini tidak selamanya sulit dan juga tidak selamanya mudah seperti itu. Jadi inilah yang harus kita pahami bersama, bahwa hidup ini tidak semuanya sulit dan juga tidak selamanya mudah. Kalau kita semuanya serba enak, serba mudah, tidak menemukan kesulitan, antara apa namanya nekat dengan tekad ini tidak diperlukan karena sudah enjoy, sudah menikmati kehidupannya. Tetapi karena semuanya keadaan ini tidak mudah, maka kita harus memiliki tekad yang kuat. Kita berada dalam level saat ini, kita berada dalam kondisi seperti ini. Kalau kita tidak punya tekad yang kuat, maka kita tidak akan sampai pada puncak yang kita inginkan. Untuk itu, sahabat-sahabat sekalian, kita harus memiliki pilihan nekat atau tekad. Nah, seperti itu. Ya, kalau semuanya misalkan kita biasa-biasa saja kehidupan kita juga tidak akan pada sampai level yang saat ini terjadi bagi diri kita. Atau jangan-jangan level kita saat ini, keadaan kita saat ini, keberadaan kita di detik ini juga karena kita tidak menguatkan tekad diri kita, tidak menguatkan bulat yang kuat dalam hati kita untuk mencapai pada puncak tertentu yang kita inginkan. Jangan-jangan itu juga karena akibat atau karena sebab kita tidak memiliki tekad yang kuat, tekad yang baik seperti itu. Ini juga bisa jadi karena kita tidak memilih ke sana. Bedanya tipis antara nekat dengan tekad. Ya, kalau nekat artinya kita kadang tidak perhitungan seperti itu. Kalau tekad itu memperhitungkan dulu, tapi dan menguatkan, membulatkan di dalam hatinya. Itu juga bisa terjadi dalam diri kita. Dua-duanya penting. Nah, penting untuk apa? Karena hidup ini tidak selamanya sulit, ya. Namun juga hidup tidak selamanya mudah. Jadi kita harus, kalau misalkan sulit dalam kehidupan kita, ya kita harus punya tekad yang kuat untuk bisa menekuninya, untuk bisa melewatinya. Kalau misalkan kehidupan kita mudah, kita juga tetap harus punya tekad untuk apa? Untuk bisa sampai pada puncak yang kita inginkan. Dan juga sahabat-sahabat sekalian, kehidupan kita juga mirip dengan roller coaster ya. Jadi klik coba Kang Puji. Nah, sama seperti ini nih. Jadi seperti roller coaster. Jadi dalam bisnis, dalam kehidupan, di dalam apapun seperti ini, motivasi diri kita akan seperti ini, turun, naik, bersemangat, turun lagi. Nah, ini akan tetap berada di sini. Untuk itu,
perlu nih tekad yang kuat. Kalau enggak gimana? Kalau kita berada dalam sedang menurun nih, misalkan omset lagi turun, terus juga keadaan lagi berat, berada di bawah, posisi dalam kehidupan kita berada di bawah, bukan di puncak karir yang terbaik, bukan berada dalam titik kesenangan yang kita inginkan, berada di bawah, benar-benar berada di bawah. Coba kalau kita tidak punya tekad untuk naik ke atas, untuk bergerak ke atas, tidak punya tekad ke atas, ya kita akan tetap berada di bawah, seperti itu. Dan kehidupan juga sama, mau turun naik, mau naik ke atas, mau ke bawah turun, ya harus seperti naik roller coaster lah. Meskipun kita kadang berdebar jantungnya, kadang kita harus panik dan lain sebagainya, tapi harus tetap ceria. Nah, harus tetap ketika kita berteriak, teriaknya teriakan yang ceria. Beres ini kan sudah naik turunnya dari sebuah roller coaster. Ketika kita turun, kita akan bertemu dengan enaknya di dalam melewatinya kehidupan yang seperti roller coaster kita ini. Sebenarnya kalau kita udah lewati hidup ini seperti biasa saja. Seperti itu. Yang berat itu memang pas ketika menghadapi kenyataannya. Jadi seperti itu. Tapi kalau udah lewat ya bisa saja seperti itu. Dan kalau pepatah orang tua kita dulu, sahabat-sahabat sekalian, bahwa hidup ini kan tidak selamanya malam. Nah, kalaupun juga ada kita bertemu dengan malam, itu tandanya kita akan bertemu dengan siang, seperti itu. Jadi kalau udah malam gelap, gulita begitu ya, gelap gulita, itu tandanya pelan-pelan kita akan bertemu dengan siang. Dan ketika kita siang, semakin redup, semakin sore, kita juga akan ketemu dengan gelap. Nah, seperti itu, tidak selamanya gelap dan juga tidak selamanya terang. Seperti itu, itulah kehidupan diri kita. Tidak selamanya berada di bawah dan juga tidak selamanya berada di atas. Roller coaster lah, naik turun, naik turun. Yang penting kalau kita bisa menikmatinya dengan penuh kebahagiaan. Ketika kita turun kita tetap ceria, ketika kita naik tetap ceria, dan ketika kita turun kita tetap punya tekad. Dan meskipun kita sudah punya tekad yang sangat baik, ketika kita bisa melewatinya kehidupan ini, kita akan bertemu dengan bahagianya diri kita, seperti itu. Oke. Yang paling terpenting apa? Yang paling terpenting adalah kehidupan ini, apapun yang terjadi, ya jangan menyerah lah, ya jangan menyerah, tetap maju, tetap maju, tetap berjalan, dan tetap jangan lupa untuk kebahagiaannya. Pokoknya jangan pernah menyerah. Klik. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, never give up. Jadi jangan pernah menyerah. Jadi jangan pernah menyerah. Segelap apapun, seberat apapun kehidupan diri kita, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah dan jangan sampai hilang harapan. Ya, jangan sampai hilang harapan. Kalau hilang baju nggak apa-apa lah. Hilang sepatu nggak apa-apa, meskipun itu juga bikin pusing. Tapi yang paling terberat adalah kalau sudah hilang harapan, seperti itu ya. Yang paling terberat adalah kalau sudah hilang harapan, seperti itu. Jadi intinya adalah jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Apapun yang terjadi jangan pernah menyerah. Pokoknya maju aja dulu, ya seperti itu. Berangkat aja dulu, maju aja dulu, seperti itu. Ya segelap apapun, seberat apapun, pokoknya maju aja dulu. Ya siap. Jangan terlalu banyak mikir. Pokoknya maju. Yes, seperti itu. Oke. Next, sahabat-sahabat sekalian. Nah, lalu apa yang disebut dengan tekad? Nah, ya, ini kita belajar dulu nih yang paling singkatnya. Apa sih yang disebut dengan tekad? Tekad itu adalah kemauan, kehendak yang pasti, kebulatan hati. Jadi hatinya sudah bulat nih. Pokoknya saya harus mencapai apa yang saya inginkan. Nah, pokoknya saya harus bereskan masalah ini. Nah, pokoknya saya harus selesaikan sebelum pada waktunya. Dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya harus saya selesaikan. Jadi tekad di sini adalah kebulatan hati. Itu yang paling pokok sahabat-sahabat sekalian. Jadi hatinya sudah bulat. Pokoknya harus tuntas, harus saya selesaikan. Bulat, sebulat-bulatnya. Tanpa ragu, tanpa istilahnya tuh keraguan di dalam dirinya, dan juga benar-benar dia meyakininya dan dia benar-benar bulat tekadnya untuk mewujudkan dan menyelesaikan. Itu. Jadi tekad tuh berada dalam lingkup ketekunan, ketabahan, dan juga kegigihan untuk sampai pada level yang dia inginkan, kehidupan yang dia inginkan, dan juga pemikiran, impian yang dia ingin selesaikan dan ingin dia capai dalam kehidupannya. Nah, itu yang disebut dengan tekad, seperti itu. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian. Lalu apa yang menjadi pembeda nih ya antara tekad dengan nekat? Ya.
Apa sih yang membedakan kalau begitu antara nekat dengan tekad? Nah,